Sinyal paling ganjil itu seringkali datang bukan dari berita besar, bukan dari pidato pejabat, bukan dari konferensi ekonomi yang penuh istilah asing, tapi dari gerakan kecil yang nyaris tak terlihat, dari pergeseran pelan yang terjadi saat kebanyakan orang sibuk dengan hal-hal sepele. Dan belakangan ini, sinyal itu muncul dari satu tempat yang seharusnya tenang, pasar emas. Lu mungkin melihatnya sebagai sekadar komoditas, sekadar logam mengkilap, sekadar perhiasan. Tapi buat mereka yang paham sejarah siklus keuangan, emas selalu jadi alarm. Dan sekarang, alarm itu sedang berbunyi, pelan, dalam, tapi konsisten, seolah ingin bilang bahwa ada yang tidak baik-baik saja di balik sistem yang selama ini kita anggap kokoh. Negara-negara mulai mengumpulkannya, bank sentral diam-diam meningkatkan cadangan, institusi besar memindahkan sebagian kekayaan ke bentuk fisik yang tidak bisa dicetak, tidak bisa dimanipulasi seenaknya oleh kebijakan. Sementara orang awam masih sibuk memperdebatkan tren, mengikuti gaya hidup yang dibentuk algoritma, dan menertawakan siapapun yang bicara soal krisis seolah itu cuma drama tahunan. Padahal, kalau lo buka lembaran sejarah, setiap kali dunia hendak memasuki fase kekacauan ekonomi, pola ini selalu muncul. Mata uang melemah, utang menumpuk, kepercayaan turun, dan emas perlahan naik menjadi penyelamat yang tak pernah berkoar. Gua nggak lagi bicara teori konspirasi, gua bicara tentang siklus, tentang kebiasaan manusia yang selalu mengulang kesalahan yang sama, tentang sistem yang dibangun di atas utang dan harapan palsu, lalu secara matematis, secara logis, akan runtuh pada waktunya sendiri. Di era modern ini, uang kertas dan angka digital terasa seperti sesuatu yang absolut, seperti kebenaran itu sendiri, padahal sebenarnya itu hanyalah kesepakatan bersama. Kertas itu tidak punya nilai intrinsik, layar itu tidak memegang apa-apa. Yang memberi nilai adalah kepercayaan. Dan masalahnya, kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh, mudah runtuh oleh satu keputusan salah, satu krisis geopolitik, satu pandemi, satu perang dagang, satu kebijakan moneter yang terlambat dikoreksi. Ketika pemerintah mencetak uang tanpa batas untuk menambal defisit, itu bukan solusi, itu hanya menunda masalah, memindahkan beban ke masa depan, ke generasi yang belum punya suara. Inflasi bukannya monster yang datang tiba-tiba, ia hasil dari akumulasi keputusan yang tidak berani dipertanggungjawabkan. Harga naik pelan-pelan, daya beli turun sedikit demi sedikit, dan kita dipaksa menganggap itu normal, seolah itu harga yang wajar dari kemajuan. Padahal yang terjadi adalah perampasan nilai secara halus, tanpa perlu senjata, tanpa perlu perang fisik. Dan di tengah absurditas itu, emas tetap diam, tetap sama, tetap berkilau dengan kejujuran yang tidak bisa dipalsukan. 1 gram, tetap 1 gram, 1 ons, tetap 1 ons, tidak peduli siapa presidennya, siapa ketua bank sentralnya, siapa yang berkuasa hari ini. Gue tahu, sebagian orang akan bilang ini berlebihan, terlalu dramatis, terlalu gelap, tapi coba lihat dari sudut pandang yang lebih jujur. Dunia hari ini berdiri di atas tumpukan utang global, yang jumlahnya bahkan sulit dibayangkan. Negara-negara besar berutang pada dirinya sendiri, pada rakyatnya, pada masa depan. Generasi paling muda lahir dengan beban utang yang tidak pernah mereka setujui. Pasar keuangan bergerak bukan lagi berdasarkan nilai nyata, tapi berdasarkan spekulasi, sentimen, dan ekspektasi semu. Saham bisa naik bukan karena perusahaan benar-benar lebih produktif, tapi karena investor berharap orang lain akan membayar lebih mahal besok. Mata uang menguat bukan karena ekonomi sehat, tapi karena negara lain lebih kacau hari ini. Ini bukan sistem yang stabil, ini permainan kursi musik raksasa, dan kita semua berpura-pura tidak mendengar musik yang pelan-pelan mulai berhenti. Yang aneh, di tengah semua ini, justru emas yang dianggap kuno kembali menarik perhatian. Negara-negara yang dulu mendorong dunia untuk mengandalkan uang fiat, kini malah diam-diam mengurangi ketergantungannya. Mereka membeli, mereka menyimpan, mereka mengamankan, dan mereka tidak bicara banyak soal itu. Media besar tidak menjadikannya headline utama. Pasar retail tidak ribut membahasnya. Tapi data itu ada, angka itu tercatat, transaksi itu terjadi. Ini seperti ada persiapan menghadapi sesuatu, semacam antisipasi terhadap badai yang belum terlihat di radar publik. Dan kalau lo masih berpikir ini hanya kebetulan, ingat satu hal. Dalam dunia keuangan, kebetulan jarang benar-benar kebetulan. Sistem keuangan modern itu dibangun di atas rasa percaya bahwa besok akan selalu lebih baik dari hari ini, bahwa pertumbuhan akan terus terjadi,
bahwa masalah bisa ditunda dan entah bagaimana akan selesai sendiri. Tapi alam semesta tidak bekerja seperti itu. Ada hukum sebab dan akibat. Ada batas dalam setiap hal. Lu tidak bisa mencetak sumber daya. Lu tidak bisa memaksa pertumbuhan tanpa dasar nyata. Lu tidak bisa selamanya hidup di atas utang tanpa menghadapi saat penagihan. Dan sekarang, dunia semakin mendekati titik itu, titik di mana realitas lebih keras daripada narasi optimis di layar televisi. Gejolak politik, ketegangan antar negara, krisis energi, krisis pangan, perubahan iklim, semua itu bukan peristiwa terpisah, tapi bagian dari satu gambaran besar tentang sistem yang terlalu lama dipaksa berjalan di luar batas wajar. Gue bukan bilang besok dunia akan runtuh. Gue juga bukan mengajak lo panik atau memborong emas seolah kiamat datang. Tapi gue ngajak lo untuk lebih sadar, lebih waspada, lebih kritis terhadap dunia yang lo tempati. Karena selama ini, kita diajari untuk bekerja keras, menabung, mengikuti aturan, percaya pada sistem, dan sebagian dari itu memang penting. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita untuk mempertanyakan fondasinya. Untuk melihat apakah jalur yang kita ikuti ini benar-benar menuju keamanan, atau hanya lingkaran tanpa ujung. Emas, dalam konteks ini, bukan hanya logam, tapi simbol dari sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan sesaat, sesuatu yang berdiri di luar permainan politik dan kebijakan jangka pendek. Ya, dan ironisnya, justru orang-orang biasa yang paling terlambat menyadari perubahan ini karena terlalu sibuk bertahan dari gaji ke gaji, dari tagihan ke tagihan, dari target ke target. Mereka tidak punya waktu untuk melihat peta besar, untuk membaca gerakan global, untuk menghubungkan titik-titik yang tersebar, sementara mereka yang punya akses informasi, punya sumber daya, punya kekuasaan, sudah bergerak lebih dulu, mengamankan diri, memindahkan risiko ke pundak yang lebih lemah. Ini bukan teori, ini pola yang bisa dilihat berulang kali dalam sejarah krisis, dari depresi besar, krisis minyak, krisis keuangan global, sampai pandemi. Yang siap akan selamat lebih dulu, yang lengah akan menanggung dampak paling berat. Gue tidak menganggap lu lemah, justru karena itu gue bicara seperti ini, jujur, tajam, sedikit menyengat, karena dunia yang terlalu lembut pada kebenaran justru berbahaya. Lu berhak tahu bahwa sistem ini tidak sesederhana yang diajarkan di sekolah. Lu berhak tahu bahwa masa depan tidak selalu dijamin oleh jalur yang aman. Lu berhak tahu bahwa sementara kita diajak untuk percaya, ada mereka yang sedang bersiap untuk skenario sebaliknya. Dan dari semua sinyal yang muncul, pasar emas adalah salah satu yang paling jujur, karena ia tidak peduli pada opini, tidak terpengaruh propaganda, hanya bereaksi pada ketakutan dan ketidakpastian yang nyata. Kalau kita tarik napas sejenak melihat lebih dalam, gua rasa ini bukan cuma soal uang atau logam mulia, tapi soal cara pandang kita terhadap keamanan, nilai, dan masa depan. Dunia berubah bukan dengan suara keras, tapi dengan pergeseran pelan yang hanya terlihat jika lo benar-benar memperhatikan. Dan sekarang, dunia sedang bergerak ke arah yang tidak nyaman untuk diakui, tapi terlalu jelas untuk diabaikan. Emas bukan penyebabnya, dia hanya cermin yang memantulkan ketakutan dan ketidakpastian kita sendiri. Pada akhirnya, yang paling berharga bukan seberapa banyak aset yang lo punya, tapi seberapa siap pikiran lo menghadapi perubahan. Karena krisis terbesar seringkali bukan runtuhnya pasar, tapi runtuhnya cara berpikir lama yang sudah tidak relevan. Lo bisa memilih untuk tetap terlelap dalam kenyamanan semu, atau mulai membuka mata, mempertanyakan, belajar, dan bersiap dengan versi diri yang lebih kuat, lebih sadar, lebih tangguh. Dunia mungkin menuju fase yang lebih gelap secara finansial, tapi kesadaran adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh inflasi, resesi, atau kebijakan apapun. Jadi di titik ini, gue gak mau ninggalin lo dengan rasa takut, tapi dengan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Perhatikan lebih dekat apa yang terjadi di sekitar lo. Jangan telan mentah-mentah narasi yang terlalu manis. Bangun pemahaman, bangun kesiapan, bangun kewaspadaan tanpa kehilangan harapan. Karena di tengah dunia yang rapuh, orang yang paling berbahaya bukan yang paling kaya, tapi yang paling tidak sadar akan perubahan. Dan orang yang paling kuat bukan yang paling banyak punya, tapi yang paling siap kehilangan dan tetap bisa berdiri lagi. Kalau narasi ini bikin lo mikir, bikin lo berhenti sebentar, dan melihat dunia dengan sudut pandang baru, itu artinya lo masih peduli, lo masih sadar, lo masih mau memahami realitas apa adanya, dan itu sudah satu langkah lebih maju dibanding kebanyakan orang. Simpan ini, bagikan ke mereka yang perlu mendengar,
Dan kalau menurut lo, channel ini menyuarakan hal-hal yang penting untuk disadari bersama, lo tahu harus ngapain. Like kalau merasa sepakat, share kalau merasa ini layak disebarkan, dan subscribe kalau lo mau terus ditemani dalam membaca tanda-tanda zaman yang sering diabaikan. Dunia mungkin tidak sedang baik-baik saja, tapi selama kesadaran masih hidup, harapan belum benar-benar hilang.